Selamat siang sahabat Jejak Widodo. Hari ini saya akan membawakan cerita lain dari biasanya. Saya akan membacakan cerita-cerita menarik dari sebuah buku kecil ini. Buku berjudul Keretaku Sayang Keretaku Malang, setebal 130 halaman, di mana di sini berisi cerita, pengalaman dan kesaksian penumpang kereta rel listrik Jabodetabek tahun 2006. Banyak kisah yang lucu, menggelikan dan juga memiriskan. Semua terangkum dalam buku ini. Ada 55 cerita yang diambil dari pengalaman pribadi penumpang KRL yang kemudian saya rangkum dalam sebuah buku, dan ini true story ya. Ini betul-betul cerita sebenarnya, bukan fiksi, bukan mengarang, tapi ini apa adanya. Nah, hikmahnya adalah kereta listrik hari ini jauh lebih baik ketimbang dulu, terutama perbaikan pelayanan kereta, terutama kereta KRL Jabodetabek, ketika dirut KAI-nya adalah Pak Ignatius Jonan. Terima kasih untuk Pak Ignatius yang telah memperbaiki kereta, dan kita semua hari ini bisa menikmati layanan kereta api dengan manusiawi, berbeda sekali dengan zaman dulu. Saya akan membacakan cerita-cerita yang menarik, mudah-mudahan pemirsa dan pendengar semua bisa terhibur karena ceritanya betul-betul menggelikan. Kali ini saya akan membacakan cerita berjudul Pantatku Digesek Sampai Basah. Seorang gadis berkali-kali dilecehkan laki-laki di dalam kereta. Tak tahu harus mengadu kemana, ia pun hanya bisa menangis. Orang-orang bilang aku seksi, tapi aku tak pernah merasakannya. Umurku baru menginjak 19 tahun. Lantaran keterbatasan dana untuk meneruskan kuliah, aku terpaksa harus bekerja selepas SMA. Sore itu aku pulang kerja naik kereta dari stasiun Pasar Minggu. Tempat kerjaku di daerah Melawai Blok M, Jakarta Selatan. Sebagian besar pelanggan kereta Jabodetabek sudah mafhum bahwa disinilah stasiun paling padat di antara stasiun-stasiun lainnya. Di sini pula tempat paling sulit menembus onggokan orang yang berdesak-desakan di pintu atau di dalam kereta. Aku bergerak susah payah di antara ketiak-ketiak orang, di antara tumpukan keranjang milik pedagang, di antara botol-botol minuman, di antara jajanan milik pengasong, untuk mencari tempat yang lebih nyaman. Dengan tenaga yang ada, aku berusaha membelah padatnya orang yang mirip dengan tumpukan ayam broiler dalam truk seperti yang sering kita lihat. Bisa dibayangkan ya, seperti apa susahnya naik kereta zaman dulu. Setelah berhasil menembus sela-sela punggung dan sela-sela dada penumpang, aku langsung menuju deretan paling tengah supaya aman. Di sini pun aku tak bisa leluasa bergerak karena penumpang sangat padat. Untuk sekedar menggerakkan tangan saja aku tidak bisa. Dadaku rapat dengan punggung orang lain. Begitu pula punggungku lengket dengan dada-dada orang. Laki-laki atau perempuan sama saja. Letih dan lemas, keringat membasahi tubuhku. Sambil berdiri aku tertidur sejenak. Di tengah perjalanan aku merasakan gesekan naik turun secara teratur di bagian pantat. Makin lama makin kencang, terasa jelas di pantatku. Saking padatnya aku tak bisa melihat ke belakang. Bahkan untuk sekedar melirik pun aku tak mampu. Sial sekali, lampu neon di kereta mati, gelap gulita. Benda keras di pantatku semakin cepat irama gesekannya. Aku tak punya keberanian, hanya sekedar untuk berteriak. Apakah orang lain juga mengalami peristiwa seperti itu? Apakah ini yang disebut sebagai zina massal seperti yang pernah ditulis oleh sebuah tabloid? Entahlah. Yang jelas aku tak berdaya menghadapi pelecehan ini. Aku sungguh penasaran siapa yang melakukannya. Sesampai di stasiun Citayam, aku raba pantatku dengan jari, basah dan lengket. Mau muntah rasanya. Sungguh pengalaman yang menjijikkan buat aku. Sampai di rumah aku pun menangis sejadi-jadinya.
Ibuku menghiburku, sudahlah nak, besok tak usah naik kereta lagi. Pengalaman ini diceritakan oleh Diana, Desa Pabuaran, Kecamatan Bojonggede.